Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam Jemaat Rama Sangatta, Senin 10 Agustus 2020. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, sebab kasih setiamu terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Malam ini kami kembali rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan sucikanlah hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan renungkan dengan baik, seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan lewat firman ini. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saudara-saudara saya pilih dari Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, mengenal kehendak Allah itu bukanlah persoalan di abad 21 ini. Di zaman Yesus, orang-orang juga menyoal tentang kehendak Allah itu. Ada yang berkata tentang Yesus, ia adalah orang baik. Yang lain berkata, ia menyesatkan rakyat. Dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-12. Lalu bagaimana orang-orang itu tahu apakah Yesus sedang menuntun mereka kepada kebenaran? Dalam kesempatan itu, Yesus mengemukakan sebuah standar tuntutan ilahi bagi mereka. Nasihatnya yang pertama adalah, ajaranku tidak berasal daripadaku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Orang-orang di zaman Yesus sudah merasa cukup memiliki hukum Taurat karena mereka menganggap hukum Taurat adalah kehendak Allah satu-satunya. Padahal Yesus yang adalah kegenapan hukum Taurat telah datang untuk menuntun mereka kepada kebenaran kehendak Allah yang lebih mendalam lagi. Saudara-saudara, kalau kita mau mengenal dan melakukan kehendak Allah, kita harus pertama-tama menyadari bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang telah turun dari sorga. Yang penting sebagai prasyarat untuk mengetahui kehendak Allah adalah begitu sederhana sekali saudara-saudara. Yakni barang siapa mau seperti yang dikemukakan di dalam ayat bacaan kita atau nas bacaan kita pada malam hari ini. Apakah kehendak Allah saudara-saudara dalam hidup kita? Apa sebenarnya yang Allah mau dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya? Kehendak Allah ialah agar orang-orang mau percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Kehendak Allah bagi kita adalah apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Yesus mengajarkan supaya kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di sorga. Artinya saudara-saudara, kita dapat menikmati kehendak Allah yang di surga itu selagi kita masih hidup di dunia ini. Apakah di surga ada penyakit, ada kekurangan, ada kesusahan atau penderitaan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Jadi persoalannya, kesusahan atau penderitaan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Jadi persoalannya adalah, maukah kita mengenal dan melakukan kehendak Allah
itu secara sempurna di dalam kehidupan kita setiap saat. Kita hanya mampu ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bila mau saudara-saudara baca dan lakukan apa yang telah ditulis dalam Alkitab, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, apa yang menjadi kehendak dalam Alkitab, untuk kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mengenal kehendak Allah itu dapat mencelikkan mata rohani kita yang buta. Roh Kudus menuntun kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakan dalam nama-Mu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Allah yang terus berkarya, Allah yang terus campur tangan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur waktu dan kesempatan sejenak namun indah bersekutu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan sungguh-sungguh memberikan kami motivasi untuk melakukan kehendak Allah di sepanjang kehidupan kami. Dengan tekun dalam melakukan semuanya itu, terlebih membaca Alkitab sebagai sumber dari pengajaran bagi kami. Bahwa kami tidak akan dipermalukan ketika kami sungguh-sungguh mengharapkan segala kehadiran dan campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Pimpin, jaga, dan lindungi kami Tuhan malam ini, sehingga kami dapat beristirahat dalam tuntunan kasih dan pertolongan-Mu, di dalam lindungan kuasa Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.